Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam renungan sederhana dari GSJR Kehidupan dengan tema doa yang berkualitas bagian 2. Sebelumnya mari kita berdoa dan kemudian kita akan mengangkat pujian kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan Yesus yang ajaib, kami bersyukur Engkau Tuhan yang selalu setia menyertai, menopang, bahkan menolong kami semua. Pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu, sebab kami percaya firman-Mu terang bagi jalan kami, serta memberikan kekuatan di tengah situasi-situasi yang tidak menentu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan mengangkat pujian, hanya Kau Tuhan, penolongku yang selalu setia bersamaku. Hanya Kau Tuhan, penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kami sungguh yakin
Tuhanku terlebih besar. Engkau Tuhan Yesus yang ajaib dan sungguh besar. Mari tinggikan nama Tuhan yang besar. Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau sungguh besar. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus yang ajaib. Tiada yang seperti Engkau Yesus yang besar. Tiada yang seperti Engkau. Sungguh besar dan mulia. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar dengan sungguh-sungguh hati kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala sesuatu. Kuasa-Mu pun terlebih besar Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Kiranya melalui firman-Mu kami diberikan petunjuk untuk lebih lagi dekat dan menyenangkan Engkau Tuhan. Urapi kami semua, tolong kami semua memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita adalah doa yang berkualitas bagian 2. Pada bagian 1 yang saya sudah sampaikan pada pertemuan ibadah sebelumnya, akan saya ulang di kesempatan ini sehingga kita lebih bisa memahami secara keseluruhan. Doa yang berkualitas yang pertama adalah menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa, sebelum kita memohon pertolongan dari Tuhan kita yang agung, jauh lebih baik kalau kita mengagungkan Tuhan kita yang besar. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami, yakni Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini merupakan pengagungan. Jadi Bapak sekalian, sebelum kita berdoa lebih lanjut, di awal-awal mari kita mengagungkan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan. Ketika kita menyatakan itu, kita akan semakin mewujudkan berserah kita kepada Tuhan. Dan semakin kita akan memiliki iman yang tangguh di dalamnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mari kita mengutamakan kehendak Tuhan. Di dalam kita berdoa, permohonan-permohonan kita adalah yang terutama menyatakan kehendak Tuhan.
Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi yang kita naikkan, yang kita doakan, itu mendatangkan kerajaan surga di bumi ini. Doa-doa kita bukan hanya sekedar untuk mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari. Bukan hanya Tuhan menjawab seluruh doa-doa kita secara jasmani. Tapi alangkah baiknya kita juga mengutamakan kehendak Tuhan. Makanya kita beri kesempatan kepada Tuhan untuk memberikan isi hatinya kepada kita. Dalam doa, kita merenungkan sebentar, kita minta petunjuk kepada Tuhan kita. Sehingga apa yang kita doakan, bahkan yang dijawab Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dinaikkan dengan tekun. Bapak sekalian, semua di dalam hidup ini perlu proses, perlu waktu, perlu ketekunan, termasuk doa. Doa ini perlu ketekunan. Kita naikkan 1, 2, 3 kali, belum dijawab Tuhan. Naikkan terus, sampai kapan? Sampai Tuhan menjawab. Namun perlu kita ketahui Bapak sekalian, memang ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Kenapa? Karena doa yang kita panjatkan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita di dalam doa supaya berkualitas, kita juga harus mengutamakan kehendak Tuhan. Doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sekalian, di tengah situasi-situasi yang tidak menentu pada saat-saat ini, milikilah doa yang berkualitas, sehingga kita memiliki hidup yang berkualitas. Dengan hidup yang berkualitas, kita tetap kuat, tangguh, dan menjadi berkat buat orang lain. Karena banyak orang yang perlu pertolongan kita. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang doa berkualitas bagian kedua. Yakni yang selanjutnya adalah doa yang berkualitas itu yang keempat, memohon berkat sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita menaikkan permohonan-permohonan kepada Tuhan kita, yang kita naikkan adalah permohonan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita memerlukan uang 5 juta, kan ada kebutuhan. Mari doakan 5 juta itu kepada Tuhan. Jangan minta 7 juta atau 10 juta. Kenapa? Karena tidak sesuai kebutuhan, itu sesuai keinginan saja. Makanya doa kita tidak dijawab Tuhan. Dalam bahasa Jawa kita rakus, kemaruk. Terus kalian seperti doa diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, berarti sesuai kebutuhan. Ketika bangsa Israel perjalanan dari Mesir menuju negeri perjanjian itu Kanaan, di padang gurun Tuhan memberikan mereka roti yang disebut mana. Tuhan menyampaikan kepada umatnya, ambillah roti secukupnya saja untuk 1 hari ini. Ya, dari pagi, siang, atau sore, dan malam. Namun ternyata banyak bangsa Israel yang mengambil roti itu lebih, yang digunakan untuk lebih dari 1 hari. Mereka menyimpannya untuk esok hari, padahal Tuhan sudah menyampaikan besok itu ada roti yang baru. Tapi mereka nekat rakus. Dan esok harinya roti yang disimpan itu menjadi belatung alias busuk. Kenapa? Tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak sesuai kebutuhan. Makanya Bapak sekalian, apa yang kita naikkan itu sesuai kebutuhan. Saya yakin jika sesuai kebutuhan, Tuhan akan menjawab doa-doa kita semua. Selanjutnya yang saya sampaikan pada poin yang kelima, memohon pengampunan. Lukas 11 ayat 4a dikatakan demikian, dan ampunilah kami akan dosa kami, atau ampunilah kami akan kesalahan kami. Di dalam kita berdoa, alangkah baiknya kita juga memohon pengampunan kepada Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena kita adalah manusia yang penuh keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Saya yakin dalam 1 hari kita pasti melakukan dosa, termasuk saya. Siapapun manusia itu, di seluruh dunia, manusia pasti akan melakukan dosa, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh sebab itu di dalam doa, mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Itu mewujudkan kita merendahkan diri di hadapannya dan memohon pertolongannya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Dahsyat. Tapi sekalian, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya.
Supaya doa kita besar kuasanya, kita harus menjadi orang yang benar. Lah bagaimana caranya menjadi orang yang benar? Ya dibenarkan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Bagaimana kuncinya? Langkahnya, Anda meminta ampun kepada Tuhan. Orang yang minta ampun kepada Tuhan adalah orang yang rendah hati, dan dosanya akan diampuni. Seperti salah satu penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Dia menyadari dia adalah orang berdosa karena dia penjahat. Dan ketika di akhir-akhir hidupnya dia menyadari dia perlu seorang penolong, dan dia mengaku Yesus yang waktu itu hanya dia kenal dalam waktu yang sebentar, tapi dia percaya yang disalibkan di sebelahnya adalah bukan manusia biasa. Dia juga Tuhan yang mampu menebus dosa, dan dia percaya. Dan saat itu juga Tuhan mengampuni dosanya, dan dia diberikan pernyataan kabar baik. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ada pengampunan, ada anugerah, dan ada jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Bapak sekalian, salah satu Anda mengalami doa yang berkualitas adalah Anda memohon ampun. Berarti Anda sedang meminta pertolongan Tuhan yang ajaib, merendahkan hati. Jadi, memohon ampunlah kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan. Jangan kita meninggikan diri. Ya, firman Tuhan katakan jika seseorang mengaku dirinya tidak berdosa, dia adalah seorang pencuri, penipu. Ya. Yang selanjutnya adalah mengampuni orang lain. Salah satu kunci doa yang berkualitas adalah mengampuni orang lain. Jika kita sudah diampuni Tuhan, kita pun juga harus mengampuni orang lain. Ya, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Lukas 11 ayat 4b. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ampuni. Ketika Anda berdoa, Anda masih menyimpan kesalahan orang lain. Hatimu masih anyel, masih tidak enak, masih menyimpan iri dengki, maka doa Anda tidak berkualitas dan tidak dijawab Tuhan. Ampuni mereka, siapapun itu, pasanganmu, suami istri, anak-anak, tetangga, teman-teman, siapapun itu. Ampuni mereka. Sekalipun yang mereka berbuat sangat menyakitkan, tapi ampuni mereka. Itu jauh lebih baik. Untuk apa kita menyimpan segala sesuatu yang tidak enak di hati kita? Itu malah menimbulkan sakit penyakit di dalam hidup kita. Dan yang paling parahnya, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Doa kita pun terhalang dan tidak dijawab Tuhan. Oleh sebab itu, ampunilah orang lain. Dengan Anda mengampuni, Anda melepaskan berkat buat orang lain dan juga buat dirimu sendiri. Kenapa? Karena Anda pun diampuni oleh Tuhan dan Anda menjadi orang yang benar. Doa orang yang benar besar kuasanya. Tapi sekalian, ini kunci yang penting sekali. Mari kita mengampuni seperti teladan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni siapapun. Siapapun. Tanpa pandang bulu. Mau kesalahannya besar kecil, diampuni. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa buat orang-orang menyalibkan yang mengolok-olok dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Mari kita mengampuni. Dengan mengampuni, pintu berkat tercurah atas kita semua, dan kita juga mampu menyalurkan berkat kepada orang lain. Inilah yang saya sampaikan tentang doa yang berkualitas. Sebagai penutup, mari kita menaikkan doa sesuai kebutuhan. Jangan keinginan. Jangan hanya hawa nafsu. Itu bisa mencelakakan kita dan tidak dijawab Tuhan. Yang selanjutnya, kunci diampuni adalah kita mengampuni. Mari kita mengampuni. Mengampuni lebih sungguh lagi. Yang selanjutnya juga peduli kepada orang lain, pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan. Ketika kita berdoa, jangan isinya hanya permohonan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, tapi juga keluarga yang lain, tetangga kanan kiri kita. Mau yang kenal Tuhan atau tidak kenal Tuhan, syukur-syukur doakan mereka supaya kenal Tuhan. Ketika mereka punya masalah, melalui masalah itu mereka bisa kenal Tuhan. Doakan saudara-saudara kita. Doakan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja. Doakan hamba Tuhan, para pendeta, para pelayan, bahkan bangsa dan negara kita, secara khusus di tengah pandemi corona ini. Kita berdoa juga buat orang lain. Perlu doa syafaat. Makanya di dalam ibadah kita sebelum selesai kita mendoakan beberapa orang, bangsa dan negara. Karena itu salah satu tugas kita, berdoa buat sekeliling kita. Jika sekeliling kita, negeri kita sejahtera, maka kita yang tinggal di dalamnya sejahtera.
Bapak sekalian, di tengah situasi yang tidak menentu, bahkan di tengah pandemi corona, ekonomi makin juga melempem. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menolong Indonesia. Sehingga penyebarannya tidak terlalu pesat, sekalipun masih ada. Dan ekonomi sekarang sudah menggeliat. Sekarang pasar-pasar sudah dimulai dibuka, sudah cukup ramai, dan banyak orang yang juga sudah mulai keluar. Berbeda di negara lain yang juga masih sangat mengalami pengerian, bahkan resesi, negaranya bangkrut. Oleh sebab itu, mari kita terus berdoa supaya Indonesia semakin dipulihkan. Dan saya percaya, Bapak sekalian diberkati untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang masih memerlukan pertolongan. Demikian renungan sederhana pada saat ini. Mari kita berdoa. Sebelum saya memimpin di dalam doa, biarlah Bapak sekalian berkomunikasi dengan Tuhan. Sudahkah kita memohon ampun kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita? Dalam setiap doa-doa kita, apakah sering kita memohon ampun? Saya berikan kesempatan pada saat ini untuk Bapak sekalian memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan. Dan juga ampuni orang-orang yang bersalah kepada Engkau, siapapun itu. Ampuni mereka, sebutkan namanya. Ketika Engkau melepaskan pengampunan, Engkau akan dipulihkan juga. Ampuni, katakan aku mengampuni orang itu. Maka Engkau akan menjadi orang yang benar. Doa orang yang benar, besar kuasanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Naikkan doamu sesuai dengan kebutuhan yang sekarang sedang perlu dicukupkan oleh Tuhan. Baik kebutuhan secara material, jasmani, ataupun kebutuhan rohanimu. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjawabnya dengan ajaib luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mari engkau angkat tangan di tempat engkau berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ia mengajarkan kami untuk berdoa secara efektif. Dengan kami mengagungkan nama-Mu. Dengan kami mengutamakan kehendak-Mu. Dengan kami berdoa dengan tekun. Dan juga memohon segala sesuatu sesuai kebutuhan. Memohon pengampunan daripada-Mu. Dan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dan doa kami berkuasa, berkualitas. Oh Tuhan Yesus yang ajaib, kami bersyukur punya Tuhan yang menyertai dan melindungi kami. Sekalipun di tengah situasi yang tidak menentu. Justru dalam situasi seperti ini, kami percaya pertolongan-Mu semakin nyata. Tangan-Mu akan semakin merendah. Kami semakin diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Dan biarlah setiap kami yang sudah merenungkan firman-Mu, Engkau menolong, Engkau memberikan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Engkau memberikan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami terus diberikan kesehatan demi kesehatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan luar biasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin.